Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold, stories to be told. Menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang sanggup lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, perjalanan Indonesia menjadi begitu berat. Tatkala di round 3, Timnas harus ditempatkan pada grup mematikan bersama raksasa-raksasa Asia seperti Jepang yang ada di peringkat 18 FIFA, Australia ranking 24 FIFA, Arab 56 FIFA, Bahrain dan juga China. Melihat Indonesia yang berada di ranking 100-an ke atas, secara objektif Indonesia tentu jadi tim yang diremehkan. Namun menariknya, Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia sudah mengubah prediksi banyak orang ketika mereka berhasil menahan imbang dua tim terbaik di grup ini, Australia dan juga Arab Saudi. Media Korea bahkan memprediksi Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia. Lantas kenapa? Berikut rangkuman soal pandangan dunia terhadap peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Sejak mantan pelatih Timnas Korea di ajang Piala Dunia 2018, Shin Tae-yong mengambil kursi kepelatihan tim Garuda pada 2020 silam, Timnas Indonesia memang mengalami banyak perubahan dan transformasi yang cukup signifikan. Secara prestasi, kita bisa dengan jelas melihat bagaimana Coach Shin membawa Indonesia bersaing di level Asia. Mulai dari lolos babak 16 besar Piala Asia 2024, lolos ke semifinal Piala Asia Under-23, dan terbaru, lolos ke putaran 3 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang merupakan capaian untuk kali pertama Timnas bermain di round 3. Menariknya, meski awalnya diprediksi hanya akan jadi pelengkap di grup C, Timnas Indonesia mampu mengejutkan Asia. Tim ini tampil luar biasa untuk menghentikan Arab Saudi di Jeddah di partai perdana mereka. Sedangkan di partai kedua, menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Australia, Timnas kembali mampu mengejutkan dunia saat menahan imbang pasukan Graham Arnold. Lihatlah reaksi media-media di dunia yang terkesan dengan performa Timnas, seperti ESPN, 433, hingga media-media dari rival di ASEAN layaknya The Tao dan juga Harimau Malaya. Setelah melihat keberhasilan Timnas Indonesia yang mampu menahan imbang tim-tim terbaik di benua Asia layaknya Arab dan Australia, ulasan menarik pun berlanjut soal bagaimana peluang Timnas untuk mencapai target besar selanjutnya, yakni lolos ke putaran final Piala Dunia. Salah satunya muncul dari media Korea. Sport Chosun, salah satu media terbesar Korea Selatan itu, bahkan membuat analisis khusus soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia setelah 86 tahun. Dalam ulasan pada artikel yang ditulis oleh reporter Kim Dae-sik, disebutkan jika Coach Shin Tae-yong telah menciptakan kejutan besar. Mendapatkan 1 poin atas Arab dan kemudian Australia adalah sebuah hasil besar untuk tim yang berada di ranking 133 besar dunia. Namun dalam artikel itu juga dituliskan bahwa akan jadi hal yang belum pernah terjadi andai Indonesia bisa memenangkan laga kontra Arab dan Bahrain di bulan Oktober. Karena kemenangan itu akan membuka peluang besar Indonesia untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Sihir Shin Tae-yong menciptakan kejutan besar dengan mengamankan masing-masing 1 poin melawan Australia dan Arab Saudi, tim terkuat kedua setelah Jepang. Peringkatnya berada di peringkat keempat grup. Namun jika Indonesia menang saat bertandang ke Bahrain dan Tiongkok pada bulan Oktober, hal itu akan menjadi awal dari kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di babak penyisihan ketiga. Bunyi salah satu bagian dalam ulasan di media Sport Chosun. Jika mampu memenangkan 2 laga kontra Bahrain dan juga Timnas China, Timnas Indonesia sendiri akan mendapatkan tambahan 6 poin. Jika itu mampu diperoleh, Indonesia secara total akan mendapatkan 8 poin dari 4 laga. Itu bagus, karena di laga lain, rival kita seperti Arab dan Australia akan menghadapi Jepang, yang artinya peluang Indonesia untuk naik ke posisi 2 klasmen terbuka lebar. Di sisi lain, Erick Thohir sudah menjelaskan,
Jika untuk bisa mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia, minimal timnas harus bisa mendapatkan 15 poin. Nilai itu bukan mustahil sih, yang terpenting bisa mendapatkan poin penuh saat bermain menghadapi Bahrain dan juga China, baik di laga kandang maupun tandang. Hey gentlemen, thank you. I know you giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Not easy, I know. Untuk meraih target itu, Coach Shin pun memastikan jika mereka tak akan pernah menyerah. Tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target besar sepak bola Indonesia. Para pemain bermain sangat baik dan menunjukkan performa bagus dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Kami bermain sesuai rencana. Pemain kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, ujar Shin Tae-yong, sumber Sport Chosun. Pelatih Bahrain waspadai Indonesia. Jika melihat klasmen di grup C saat ini, maka sejatinya semua tim masih memiliki peluang untuk bisa menemani Jepang sebagai favorit utama, yang merupakan 2 tim yang akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Arab punya peluang besar karena sudah dapat 4 poin, sedangkan Bahrain sudah punya 3 poin. Dengan Indonesia 2 poin, disusul Australia dan juga China. Kondisi ini membuat semua tim tidak boleh mengerami tim lainnya. Jelas ini adalah grup neraka sesungguhnya. Dan itulah yang juga disampaikan oleh pelatih Bahrain usai dikalahkan Jepang beberapa waktu lalu. Menurutnya tak ada tim mudah di grup ini, termasuk Indonesia yang akan mereka lawan di laga selanjutnya. Di mana apa yang ditunjukkan Indonesia dengan menahan Australia dan Arab adalah sinyal alarm untuk tim Bahrain. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Saya minta maaf karena kecewa. Semua tim hebat, belajar, berjuang, belajar dan berjuang. Lihat Indonesia. Kedua pertandingan itu imbang 0-0. Kami mendapat 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang, ungkap Dragan Talajic, sumber Bola Sport. Darurat penyerang. Meski dinilai punya potensi untuk menuliskan tinta sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia atau paling tidak melewati round 4 terlebih dahulu. Namun teman-teman, kita juga tidak bisa berbohong jika timnas masih darurat striker. Jadi jika berkaca pada 2 laga sebelumnya, yakni saat Indonesia bertanding menghadapi Australia dan Arab, sejatinya Shin Tae-yong memiliki beberapa penyerang seperti Ragnar, Rafa, Dimas, Hoki dan Sananta. Namun seperti sudah kita lihat, hanya Ragnar dan Rafa yang selalu dimainkan. Sedangkan Hoki, Dimas, dan Sananta belum mendapatkan semenit pun waktu untuk bermain. Kita nggak tahu alasan Coach Shin, tapi menurut kami, Coach Shin menilai sangat sulit bagi Hoki, Sananta, dan Dimas untuk bersaing menghadapi bek-bek Arab atau Australia. Ketika Ragnar dan Rafa saja sangat kesulitan. Ini jelas menggambarkan jika timnas masih membutuhkan penyerang tambahan, di mana sejauh ini kita berharap jika Ole dan Silstra bisa sesegera mungkin mengambil keputusan untuk gabung ke tim Garuda. Saat ini sendiri, 2 nama yang hampir dipastikan bisa menjadi senjata tambahan timnas adalah Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Kedua pemain ini sudah datang ke Jakarta, bahkan sudah sempat berlatih bersama tim. Keduanya diprediksi akan bisa bermain di laga kontra Bahrain dan Arab Oktober depan, ketika PSSI sudah mempercepat proses perpindahan warga negara kedua pemain tersebut. Bagaimanapun juga, ini adalah peluang besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menulis tinta sejarah. Tidak sedikit yang percaya jika Indonesia bisa melakukannya. Namun yang pasti, Coach Shin memastikan jika para pemainnya akan berjuang mati-matian, bekerja keras di atas lapangan.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.